Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel, Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Bincang-bincang kita kali ini masih di seputaran ibu hamil, tapi ini mengenai salah satu penyakit yang sering terjadi pada saat kehamilan. Apakah itu? Kita akan bincang-bincang mengenai wasir atau dalam istilah kedokterannya hemoroid. Kalau orang awam mengatakan ambeien. Nah ya, sama ya. Jadi wasir pada kehamilan. Kita akan kupas tuntas walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berusaha untuk bisa menjelaskan dengan sederhana sehingga ada pemahaman yang benar dan tidak menjadi takut, tidak menjadi galau. Justru kita yang penting adalah nanti bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ini. Nah, para sahabat sehat, secara insiden atau angka kejadian, memang pada wanita itu lebih sering terkena wasir dibandingkan pria. Ya, jadi angkanya kalau wanita bisa sampai 25%, sedangkan pria hanya 10% begitu ya. Tapi ironisnya lagi pada saat hamil itu angkanya meningkat. Bukan lagi 25%, tapi bisa sampai 50%. Nah, para sahabat sehat, tentu kita yang wanita langsung merasa, waduh, kita ini sudah hamil, membawa beban berat ya. Bayi kan tambah lama tambah besar tuh berat ya. Kita gendong selama 9 bulan, 10 hari nggak pernah lepas dari perut kita kan ya. Tapi para sahabat sehat, kita harus pahami bahwa inilah sebenarnya hal yang wajar atau fisiologis. Tidak mesti bahwa wasir itu sesuatu penyakit yang mengerikan. Tapi kita perlu pahami mengapa bisa terjadi atau lebih mudah terjadi wasir pada ibu hamil. Nah, wasir itu sendiri adalah apa? Proses terjadinya pelebaran pembuluh darah atau semacam varises lah ya. Mungkin para sahabat sehat bisa paham begitu. Kalau di tungkai kita kan bisa ada varises tuh yang kelihatan seperti biru-biru kayak pembuluh darahnya melebar begitu. Nah, ini di daerah dubur. Itu melebar. Nah, pada ibu hamil dengan bertambah besarnya janin itu kan menyebabkan tekanan di dalam rongga perut itu menjadi bertambah ya. Itu menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Nah, hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah masalah hormonal, terutama pengaruh hormon progesteron. Nah ya, ibu hamil kan dipengaruhi oleh hormon-hormon itu kan ya. Nah, hormon progesteron ini juga bisa menyebabkan apa? Pembuluh darahnya mudah bengkak di daerah dubur itu. Sehingga dua hal inilah yang menyebabkan ibu hamil lebih sering atau meningkat angka kejadian wasirnya. Nah, para sahabat sehat, kan ini dua hal yang tidak bisa kita hindari. Tapi nanti akan saya bahas bagaimana mencegahnya begitu ya. Nah, sekarang kita meningkat setelah tahu per definisi apa itu wasir, kenapa di ibu hamil kok lebih sering terjadi begitu. Kita sekarang akan melihat gejala-gejalanya. Memang gejalanya tidak khas ya, kadang-kadang tidak bergejala. Tidak bergejala tapi kok tahu-tahu, mohon maaf, buang air besar kok berdarah. Nah, ini berarti kan sudah ada komplikasi begitu ya. Kemudian, eee, nyeri. Nah, ini kadang-kadang buat duduk aja nyeri, sehingga harus pakai bantal donat seperti itu. Karena kalau pantatnya itu menekan di kursi, apalagi kursinya keras begitu, sakit. Nah, ini juga merupakan gejala daripada wasir. Kemudian kalau sudah parah bisa terjadi prolaps, maksudnya keluar itu, seperti daging keluar, itu kalau jenisnya itu yang eksterna. Jadi wasir yang di luar, karena ada penggolongan nanti ada yang interna di dalam nggak kelihatan begitu, ada yang eksterna keluar memang. Nah, kalau sudah ada gejala sampai dengan perdarahan, nyeri, keluar semacam daging di luarnya dubur begitu, ya memang ini sudah bergejala. Tapi tidak banyak juga atau sebagian daripada ibu hamil yang mengalami wasir ini tidak ada gejala apapun juga. Oke, jadi sudah jelas tadi definisi sudah, kemudian kenapa kok bisa terjadi peningkatan, angka kejadian wasir, kemudian, kita sekarang tahu
derajatnya. Jadi kalau sudah tahu gejalanya itu nanti dokter bisa menentukan, dia termasuk grade 1, grade 2, grade 3, atau bahkan grade 4. Kenapa ini, dibeda-bedakan? Ini menyangkut nanti penata laksanaannya, nggak sama penata laksanaan WASIR grade 1 dengan grade 4 begitu ya para sahabat sehat ya. Jadi sekali lagi, dengan tahu gejala ini kita tidak usah takut tapi kita waspada. Kalau sudah tahu gejala tentunya kita bertanya, "Dokter, obatnya apa?" Ya, bisa jadi nggak pakai obat apa-apa kalau tidak ada gejalanya kan. Tapi bisa juga obat itu kita golongkan menjadi 2 besar. Yang pertama adalah medikamentosa, maksud saya dengan obat-obatan saja, tidak perlu operasi. Ya, obat-obatan bisa untuk mengempiskan pembuluh darah yang bengkak itu, mengurangi rasa nyerinya ya. Bisa juga dengan apa? Kompres ya, pakai handuk yang dingin begitu bisa, atau malah disuruh berendam dalam air hangat. Ya, kadang-kadang ada pasien saya yang izin, "Dokter boleh nggak saya berendam dengan air suruh?" Ya, air sirih itu boleh, air hangat itu boleh ya. Jadi itu kan alami saja. Jadi sekali lagi prinsipnya mengurangi nyeri, mengempiskan pembuluh darah yang bengkak tadi, oke? Jadi pengobatannya tidak harus operasi. Tapi kalau sudah termasuk di dalam grade mungkin 3, 4 mungkin dokter mempertimbangkan untuk operasi wasirnya. Pada ibu hamil biasanya dokter akan menyarankan apa? Diselesaikan dulu kehamilannya, maksud saya sampai dengan melahirkan. Karena kadang-kadang setelah melahirkan hasilnya kempis sendiri, nggak perlu operasi juga begitu ya. Jadi sekali lagi perlu konsultasi dengan dokter Anda. Oke, para sahabat sehat, sekarang yang penting adalah bagaimana mencegahnya ya, supaya tidak terjadi wasir pada saat kita hamil. Yang pertama prinsipnya adalah jangan sampai sembelit ya, buang air besarnya jangan sampai keras atau susah. Karena pada ibu hamil sendiri sudah ada keluhan sering sembelit, ini pun pengaruh dari hormon tadi ya, hormon progesteron tadi. Kalau sudah dengan cara mencegah tidak sembelit, mungkin makan buah, makan sayur, begitu minum air putih yang banyak, tujuannya satu kan, supaya tidak sembelit tadi, otomatis bisa mengurangi apa? Keluarnya wasir tadi. Mengurangi juga nyerinya, karena kalau buang airnya keras sekali mungkin malah bisa berdarah begitu ya. Jadi mencegah dengan cara itu tadi, jangan sembelit, makan yang banyak seratnya, sayur-sayuran, makan buah-buahan juga, minum air putih yang banyak ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah saya anjurkan untuk melaksanakan senam Kegel. Nah, mungkin para sahabat sehat ada yang tanya, "Dokter, di tahun lalu dokter pernah menjelaskan mengenai prolapsus uteri, turun berok." Itu kan dokter juga mengajarkan mengenai senam Kegel. Betul sekali Ibu-ibu ya. Jadi bagi kita wanita, senam Kegel itu banyak manfaatnya. Karena di situ bisa menguatkan otot dasar panggul, bisa menguatkan otot-otot di misfi kita, bisa menguatkan juga otot di dubur kita. Jadi dengan senam Kegel cepit, 1, 2, 3, 4, 5 sekuatnya begitu lepas. Cepit atau istilahnya kalau supaya kita ingat itu, ya itu tadi, sambil masak lah, mau sambil nonton TV lah atau apapun itu tadi, gerakannya seperti cepit ya, kemudian lepas, begitu. Itu senam Kegel, itu membantu untuk juga penata laksanaan atau pencegahan daripada ini, wasir tadi ya. Nah, pola hidup sehat sudah jelaskan ya, makan pada ibu hamil juga harus seimbang ya, gizi seimbang tidak hanya karbo, tidak hanya protein, tapi juga harus ada vitamin mineral, sehingga kalau seratnya cukup, baik itu pada sayuran maupun buah-buahan, sehingga buang airnya tidak sembelit, dan itu pun membantu untuk penata laksanaan wasir tadi ya. Kemudian, itu tadi sudah saya jelaskan di depan bisa karena apa, dengan kompres handuk dingin begitu atau sebaliknya berendam dengan air panas, air hangat maksud saya jangan air panas ya, air hangat, bisa air biasa atau mungkin mau air sirih boleh-boleh saja. Nah para sahabat sehat, yang paling penting dari pembahasan basir pada kehamilan tentunya di para ini, yang bunda yang saat ini sedang hamil, langsung bertanya, "Dokter, kalau saya punya wasir, bolehkah saya melahirkan normal? Atau bisakah saya melahirkan normal? Apa saya harus operasi?" Itu selalu yang ditanyakan kepada saya. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya jelaskan. Tergantung derajatnya. Hemoroid grade 1 tentu beda dengan grade 4. Wasir yang masih awal, masih dini, beda dengan yang sudah
berdarah, yang sudah sakit, yang sudah nggak bisa duduk dan sebagainya. Kalau masih grade 1, grade 2, para sahabat sehat, saya tekankan di sini boleh melahirkan normal ya. Jadi menjawab ya, tidak harus operasi sesar walaupun punya wasir. Dan itu ada obatnya. Pada waktu Anda kontrol hamilnya 7 bulan, dokter ini kok wasir saya kambuh nih, keluar nih. Dokter akan meresepkan obat sehingga pada saat persalinan wasirnya sudah kempis seperti itu. Jadi sekali lagi tidak harus sesar. Tapi sebaliknya kalau memang itu sudah grade 4, tidak usah dipakai mengejan saya itu mohon maaf itu. Duburnya sudah keluar, sudah berdarah, sudah kesakitan, gimana caranya mau mengejan? Nanti malah pecah, malah robek, pembuluh darah yang melebar tadi susah kan dokternya juga susah karena sulit sekali untuk menghentikan perdarahan akibat wasir yang pecah. Oleh sebab itu, keputusan apakah bisa lahir normal, keputusan apakah harus operasi sesar, Anda harus konsultasi kepada dokter Anda. Dokter selalu akan mengadviskan atau menyarankan yang terbaik bagi ibu dan janinnya. Ya, ada indikasi ibu, ada indikasi janin ya. Sekali lagi operasi sesar itu ada indikasi, 2 indikasi maksud saya, indikasi ibu dan indikasi bayi atau indikasi ibu saja atau indikasi bayi saja, tapi yang jelas semuanya itu bertujuan satu yaitu ibu selamat, proses persalinan aman, bayi pun sehat kan itu kan tujuannya. Oke, para sahabat sehat. Jadi sekali lagi jangan galau ya mengenai wasir dalam kehamilan. Jangan terus merasa, "Aduh sedih saya ini gini gini gini." Udahlah, bersyukur saja sebagai wanita bisa hamil. Perkara di dalam kehamilan itu bisa terjadi hal-hal yang mohon maaf kurang mengenakan seperti dalam tayangan yang lalu saya jelaskan mengenai infeksi saluran kemih lah, mungkin mual muntah yang parah pada saat hamil muda trimester 1, ataukah ini tadi mengenai wasir, ya, itu yang saya sampaikan ini sebagai pengetahuan supaya kita tidak semakin takut, tidak galau, justru kita bisa tetap semangat mencegahnya supaya tetap aman dan nyaman. Oke, para sahabat sehat, kalau ada yang hal-hal kurang jelas silahkan Anda tulis di kolom komen, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Dan kalau Anda rasa ada manfaatnya mengenai tayangan wasir dalam kehamilan ini, silahkan Anda like, subscribe, dan share. Share kepada teman-teman Anda yang memerlukan edukasi ini. Oke, salam sehat dari saya, dari Kota Malang.